sekarang aku lagi bareng sama Bu Ruli. Ini kita lagi nyiapin salah satu menu-menu signature-nya warung Bu Ageng. Bukan begitu Bu Ageng? Iya. Ini singkong goreng dulu. Singkong goreng dulu. Oke, silakan Ibu langsung mulai digoreng. Jadi ini kita persiapannya untuk masakan rumah versi masakan rumah dari Resto Bu Ageng. Itu udah dibumbuin sebelumnya ya Bu? Sudah. Oh. Dimasukkan tinggal goreng. Udah dibumbuin dulu. Biasanya saya masaknya dari rumah. Nanti itu dibawa ke warung. Warung. Oh gitu. Supaya anak-anak nggak terlalu banyak yang dimasak. Masak. Gitu. Oh. Jadi semua benar-benar Bu Ageng nih, Bu Ruli yang bikin semuanya. Apa sih cikal bakalnya bikin Bu Ageng ini sampai akhirnya jalan sampai sekarang? Apa ya? Yang penting kita memberi orang makan yang suka. Oh, termasuk aku. Biasanya makannya pakai bumbu pecel. Oh. Karena ini untuk simpenan kami di rumah, biasanya driver akan bilang, Bu, singkong habis, saya bawain 20 bungkus, 20 bungkus. Nanti kalau udah habis besok minta lagi. Minta lagi, gitu. Supaya freezer yang di sana nggak terlalu penuh. Kalau makanan ini di freezer kan aman. Aman ya. Tapi aku penasaran deh Bu, karena kalau ngomongin soal warung Bu Ageng, nggak ada tuh menu-menu khas Jogja, nyari gudeg, nyari soto-sotoan, mie nyemek-nyemek gitu tuh nggak ada di Bu Ageng. Adi tuh makan makanan dari mana sih? Apakah akulturasi dari Kalimantan juga? Kan Bu Ruli orang Kalimantan juga. Enggak, itu sih sebetulnya makanannya 98% makanannya Pak Butet. Serius? Oh, makanannya Pak Butet. Tawannya. Itu makanan yang biasa saya masak, biasanya dia suka mengundang teman-temannya. Dulu-dulu sih sebelum kita punya restoran, temennya seneng dong. Kalau kemari terus makan gratisan. Terus akhirnya dari situ menunya jadi yang saya jual yang sudah biasa saya masak. Oh. Ini paling senang paru. Paru ya. Paru itu yang paling dia suka. Makanan yang paling sering dia pesan. Pokoknya maunya paru gitu. Oh, Pak Ageng jadi suka paru. Tapi Bu Ageng dari semua lika-liku kehidupan, perjalanan berumah tangga bareng sama Pak Ageng sama Mas Butet. Apa sih yang masih nggak berubah sampai sekarang? Apa ya? Rokok dan makan enak. Itu nggak hilang ya? Itu hilang. Kalau itu saya debatkan, saya ulang lagi dipertanyakan, aduh berantem. Jadi berantem. Ini nggak usah. Walaupun udah rumah tangga sebegini lama, masih ada berantem-berantemnya kadang? Iya. Pastilah ya. Pasti. Pastilah ya. Biar nggak kaget. Iya benar. Oh jadi itu yang nggak bisa dihilangkan tuh ya? Dia apa ya, rokok dan makan enak itu udah tuntutan. Ya. Tapi kan Pak Ageng juga harus jaga makannya karena diabetes dan juga waktu dia sakit aja betul-betul ketat gitu ya, dia mau menjaga. Di samping kita juga ya beritahu gitu ya. Tapi kalau udah mulai sehat gini enggak. Benar kan dia sakit kemarin? Iya. Jadi cemilannya begini ya, kalau di rumah ya. Bikin apa, Bu? Paru sama singkong goreng. Karo singkong. Nah, tapi kebetulan saya sampai meja kok menunya nambah, ada Mbah Sujiwo Tejo di sini. Jadi menu. Jadi menu. Apa kabar Mas Tejo? Baik. Baik, alhamdulillah. Lagi dalam rangka janjian ketemu sahabat lama atau seperti apa nih kalau boleh tahu? Ya sama-sama ini apa. Kita udah setahun yang lalu lebih mungkin nggak kesini. Waktu Butet masih sakit, sekarang kan udah kayak muda lagi. Udah. Kalau Benjamin Button umurnya ini makin muda. Mundur semakin muda. Mungkin sambilan silakan dicemilin. Iya. Jadi apa namanya, tadi lagi ngomongin soal warungnya Bu Ageng ya kan, terus bagaimana ngerintis kulinernya dari awal, tadi ngobrol-ngobrol juga sama Mas Butet lah gitu. Tapi kalau aku boleh ngomong, katanya kalau dari bocorannya Bu Ageng, Mas Butet ini perfeksionis banget sama urusan makanan ya? Oh iya. Kenapa? Harus enak. Dan kalau bisa yang di luar mainstream. Oh. Makanya di warung Bu Ageng itu nggak ada gudeg, nggak ada sate, tongseng kesukaan saya, soto nggak ada. Itu tadi aku tanyain sama ibu juga, kok nggak ada sih Bu, kan warung Jogja. Nggak ada padahal. Terlalu makanan generik.
Kalau jualan itu tambah musuh. Gitu ya? Iya kan rivalitas. Oh. Tapi kalau menunya yang dia kreasi sendiri, nggak ada di mainstream, Nggak ada di mainstream. nggak ada saingannya, ya udah, dan harus enak. Tapi serunya adalah semua makanan yang dibilang enak sama Mas Butet gitu ya, itu belum juga tentu enak, dibilang enak sama orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya, menurut orang enak, menurut Mas Butet nggak enak. Iya. Endingnya nggak boleh dijual juga. Mm. Kenapa sampai sebegitunya? Padahal kan selera lidah orang itu beda-beda, Mas Butet. Lagi satu lagi, alasannya kesehatan. Oh itu kolesterol, penyebab kolesterol gitu-gitu kan. Saya nggak ada urusannya. Pokoknya enak, mengandung kolesterol yang tidak apa-apa, karena itu memberi pekerjaan pada dokter-dokter. Ya kan. habis dioperasi yang tahun lalu sama dokter Yu Hasan itu, habis dioperasi 3 hari itu sudah ngajak aku sama Gusmus di Tengkleng apa ya? Pokoknya ngisor apa? Anu, Sortalok. Nah, Sortalok. Habis operasi 3 hari, Mas Ejo. Dia 3 hari habis operasi. Ada Mas Butet. Karena enak. Karena enak. Dan itu enaknya nggak tanggung-tanggung, paling enak se-Asia Tenggara. Waduh, oh itu jadi paling enak. Ya. Diajak ke sana. Mas Diajak Ejo, ke sana dan kata orangnya, ini Mas Butet pernah ke sini dan kalau Mas Butet itu pernah ke suatu warung, biasanya bukan cuma enak, biasanya orang-orang itu pernah ke situ, diajak ke situ. Jadi ada siapa? William Wongso pernah diajak ke situ, yang pakar wine itu. Terus ya pokoknya Seniman-seniman, artis-artis itu. Semuanya. Teman-teman itu pada tak bawa tamasya seperti Kang Bari, Satri Kelata. Muhammad Sobari. Jadi aku kalau diundang di kampus-kampus itu enaknya kalau panitianya pernah ngundang Butet. gitu ya? Paling enak. Kalau Jadi ngerti kuliner. kalau ditawarin makan, mau makan apa, Mbak? Butet pernah ke sini nggak? Pernah. Yang pernah Butet makan. Gitu. Iya, benar. Gitu ya? Iya, di jalan panitianya cerita. Pak Butet dulu pernah ke sini waktu di Tegal itu. Kita sendiri juga nggak tahu bahwa di sini ada makanan. Jadi orang Tegal sendiri nggak tahu. Jadi belusuan. Dulu kalau saya ke daerah, saya kontaknya Pak Bondan. Oh. Pak Bondan, Pak Om Willem. Aku sekarang di Nganjuk, aku sebaiknya makan apa? Wah, data masuk. Bondan Winarno, ya, Bapak almarhum. Bondan, almarhum. Oke. Berarti sekarang aku juga punya Bible makanan, kalau lagi ke daerah mana aku langsung Mas Butet ya? Oh boleh, boleh. Jadi kalau Mas Butet udah kesana tandanya enak. Iya. Itu ya berarti ya, Iya, Mbak Tejo ya. Oke. Nah sekarang Tapi memang betul, Bener kayak gitu. enak. Kata Butet belum tentu. Tapi ada yang aku tahu tanpa Butet. apa? Soto Sumo. Di Jalan Sudirman dekat Bojolayu. jembatan Kalijode, kalau ini Hotel Santika, terus itu ada Soto Sumo kayak warung Tegal. Itu aku datang ke situ tanpa tanya Butet dulu. Ternyata Butet juga suka ke situ. Oh iya, tahu sendiri akhirnya. Iya. Oh, gimana? Jadi emang harus explore, berani nyobain hal baru ya untuk tahu Iya. makanan-makanan. Iya, enak ya. iya. Dan kan ada orang yang terlalu nyaman maunya by rekomendasi aja gitu kalau datang ke satu tempat makan ya kan Bu Ageng. Ya misalnya aku ke Bu Ageng dulu jujur pertama kali datang karena tahu itu tempatnya Mas Butet. Dan aku tahu Mas Butet demen makanan-makanan enak, jadi aku ke situ. Oh iya bener enak banget lagi. Terbukti. Iya. Ngeten ternyata. Oke. Nah, kalau sekarang kita bicara lebih jauh lagi Mas Butet. Ini kan ada orang-orang yang ada di kehidupan Mas Butet. Ada Mbah Tejo, ada juga Bu Ageng. Aku mau tanya sama Bu Ageng dulu. Bu Ageng, bagaimana sih Bu Ageng mendeskripsikan Butet Kertarajasa dalam 3 kata? Sesimpel itu. Karena kalau kata Mas Butet itu tidak mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang lucu. Mas Butet itu serius sebetulnya. Kalau menurut Bu Ageng? Yang jelas tidak pemarah. Tidak pemarah. Tidak pemarah. Nyah-nyoh. Tahu nyah-nyoh? Enggak. Nyanyi itu ngasih-ngasih. Oh, pemurah ya. Bukan pemarah tapi pemurah. Ah, itu Mas Butet. Oke. Kalau menurut Mbah Tejo? Cocot kencono. Jadi Apa artinya? cocot itu mulut, kencono itu mas. Jadi apapun, ini saya baru dapat kabar dari satu pihak, Bu Aljina itu datang ke sini, ya ngomong ini, dan akhirnya nanti lewat Mas Butet akan diadakan pementasan. Jadi mulutnya ini laku. Aku sering ngomong ke forum-forum, Num, sebut, ini masalah kalau aku menyontorkan nasib, aku menyontorkan Butet. Sebut ya, sebut temennya Butet.
itu pasti temenku juga. Mau pejabat, pengusaha, aku pasti kenal. Cuman di Butet jadi duit, di aku cuma jadi abab. Gitu loh. Itu bedanya ya. Itulah nasib. Aku kalau menjelaskan nasib begitu. Itu aja. Tapi dia juga nyanyo ke. Artinya nggak dimakan sendiri. Oh, tadi aku sempat tanya, katanya sempat ada yang bilang bahwa Mas Butet itu banknya banyak orang, tapi Mas Butet Tapi nggak mau dia komentar. juga dari atas juga, kayak gitu loh, dari atas juga. Set gitu loh, set, Gitu ya? kayak tari sufi kan gini, gini, ini ngebagiin set gitu. Oh, jadi nggak buat sendiri itu ya, nggak buat sendiri. Oh, Mas Butet ternyata benar kan terkonfirmasi, emang pemurah ternyata Mas Butet. Ya itu orang lain kan udah tahu aku. Dasar. Oke, sebagai penutup pertanyaan, udah ada Mbak Tejo, ada juga Mas Butet di sini. Kita sebentar lagi akan merayakan 24 tahun reformasi. Ya. Kita menjalani kehidupan bernegara yang pasang surut, warna-warni sekali kehidupannya sampai sekarang kita ada di tahun 2022, 2 tahun lagi jelang pemilu Ya. lagi untuk punya presiden baru. Tapi refleksi 24 tahun reformasi, menurut Mbah Tejo dan juga Mas Butet, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Mas Butet mungkin terlebih dahulu. Belum sepenuhnya benar, tapi sudah mencoba mewujudkan cita-cita reformasi. Pertama adalah pemilu 2 kali. Pemilu usia presiden hanya 2 kali saja. Bukan Itu, 3 kali. Bukan. Kalau 3 kali berarti itu mengkhianati ikrar reformasi. Karena reformasi salah satunya itu. Lalu mendapatkan satu negara yang warga bangsanya mendapatkan hak keberadilannya. Itu sudah mulai ada tanda-tanda itu membaik. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara tidak terbantahkan. Hari ini bisa ngomong apa aja. Dulu kan tahu sendiri kan kejahatan represi itu. Nah, ini yang menurut saya sangat penting untuk konsisten mewujudkan cita-cita reformasi. Itu aja. Jadi kita masih dalam jalannya untuk menuju ke sana. Bahwa ada proses yang agak belepotan, agak berlebihan, ada anarki dikit-dikit, ya itu kembang-kembangnya lah, nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar kan, masih euforia ya. Tapi nanti harapan saya benar-benar menjadi satu yang berkeadilan itu nyata gitu. Lalu kebebasan berpikir, bersuara, itu rintisan kedepannya semakin nyata. Semakin nyata. Sekarang sudah terlihat, mungkin kedepannya harapannya untuk bisa semakin nyata. Iya. Begitu ya. Bahkan levelnya kebablasan lah. Oh ya, levelnya kebablasan. Mbah Tejo, Kenapa? pertanyaan yang sama. Aku nggak bisa komen banyak karena aku beda sama Butet kalau urusan itu. Kita buka meja, buka layar selebar-lebarnya untuk perbedaan pendapat. Silakan, Iya. Mbah Tejo. Bedanya sama Butet, dia sering ke istana. Aku nggak pernah aku ke istana. Nggak pernah dipanggil? Bukan nggak pernah dipanggil, pokoknya aku nggak mau ngomong itunya. Tapi sepanjang hidupku itu aku ke istana baru sekali waktu zaman Gus Dur. Itu pun menjelang dia lengser. Gitu. Udah, itu juga. Jadi saya nggak tahu apa sekarang lebih baik atau enggak. Tapi yang jelas sudah pasti bahwa Pak Jokowi 2 periode. Yang mau 3 periode itu panitia. Gitu. Bukan. Aku bilang pihak Akbar bahwa pelawak itu kalau diundang ke tempat yang sama sampai 2 kali masih bisa lucu gitu. Kalau udah 3 kali dengan penonton yang sama itu susah. Itu pasti maunya panitia kalau gitu. Untuk jelomprongin. Udah gitu aja. Tapi sudah confirm Pak Jokowi. 2 periode. Oke, baiklah, kita akan melihat bersama 2024 menjadi doa benar-benar mengikuti apa tadi istilahnya, nilai-nilai ikhtiarnya reformasi, undang-undang juga sudah mengatur harus tetap ada pemilu di tahun 2024. Setuju ya Bu Ageng? Bu Ageng setuju. Oke, last but not least aku doakan semoga Mas Butet dan juga Mbah Tejo dan juga Bu Ageng sehat selalu. Dengan semua proyek yang sedang dikerjakan semoga lancar jaya ke depannya. Bisa diberikan kesehatan penuh, pengobatannya segera selesai, lincah lagi kayak ABG ya Mas Oh Butet, ya? iya. Dan sekarang saya lagi semakin percaya. Ternyata yang namanya mukjizat itu nyata, bukan fiksi. Mukjizat itu nyata bukan fiksi, kita Iya, doakan setahun yang bersama. lalu dia jangankan ngangkat gini, geser kaki kurang ke sini aja, dibantu temen gini ya. Sekarang udah gini. Udah bisa jalan. Benar.
Semoga bisa selengkapnya dikembalikan kesehatannya semuanya Mas Butet. Tapi jangan juga, nanti Bu Ageng pusing lagi gitu loh. Kalau dia kembalikan, gairah naik lagi, Bu Ageng Nanti Bu Ageng juga di stem cell. Iya benar. Adil. Biar adil. Oke baik, kalau begitu Mas Butet, Mbak Tejo dan juga Bu Ageng, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau begitu sampai di sini dulu episode Point of View Butet Kertarajasa, saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.